Assalamualaikum, balik lagi sama gue Trisno di sini. Ya, siapa yang gak kangen sama muka gue ya? Gak ada yang kangen. Di video sebelumnya kita pernah ngebahas tentang baju kan, baju yang gue jual. Di sini pasti nggak jauh-jauh dari baju lagi. Kali ini gue bakalan ngebahas 5 jenis baju yang biasa dipakai dan 5 jenis sablon yang ada di pasaran. Jadi kita langsung aja ke intinya. Di sini gue bakal ngebahas yang pertama itu ada cotton combat. Cotton combat itu dibagi dari 4 varian. Yang pertama itu ada cotton combat 20S, yang kedua 24S, yang ketiga 30S, dan yang keempat 40S. Dari keempat-empat varian ini, yang membedakan adalah gramasi dari si bahannya itu. Jadi di sini gue punya contoh baju yang kebetulan adanya yang 30S. Yang 20, 24, sama yang 40 gue nggak ada, jadi gue adanya yang ini. Nah, yang membedakan itu dari si ketabalan baju atau gramasi bajunya. Nah, dari bahan ini itu yang 30S seratnya lebih lebih tipis dibandingkan 20 dan 24S. Dan ini untuk yang warna hitam. Sedangkan kalau untuk yang warna putih, ini yang gue pakai juga warna putih ini 30S ya. Cuman kekurangannya kalau yang 30S itu untuk warna-warna putih seperti ini, dia kekurangannya terlalu terawang kalau misalkan kena cahaya kayak gini ya. Beda lagi kalau misalkan yang warna-warna gelap kayak hitam, kayak navy, itu masih aman. Di sini itu ada cotton combat ini, dia lebih rata dan lebih rapi ketika dirajut, tidak berbulu, serta nyaman dan adem. Jadi nyaman dan adem. Udah gitu dia kelebihannya juga menyerap keringat, lebih menyerap keringat walaupun tidak begitu maksimal karena pengaruh dari ketebalan si bajunya juga. Di sini bahan kaos dengan kain ini tidak mudah kusut dan luntur ketika dicuci, serta memudahkan proses penyablonan. Makanya kenapa di dunia sablon banyak yang menggunakan cotton combat. Walaupun dari jenis-jenisnya yang 20S, 24 dan sebagainya itu beda-beda, tapi yang paling sering dipakai itu cotton combat ini. Karena pada saat proses penyablonan itu akan mempermudah. Lalu berdasarkan ketebalan kain dari jenis benang yang digunakan dan settingan gramasinya, cotton combat memiliki 3 tingkatan yang tadi 4 tingkatan yang tadi gua sebutin tadi. Maka akan semakin tipis bahannya dan harganya maka akan semakin mahal. Kenapa baju yang 30S ini gua jual lumayan mahal? Karena ya dari HPP-nya aja udah tinggi, dari ongkirnya aja udah lumayan. Jadi buat kaum mendang-mending mendingan minggir dulu ya. Buat kaum yang mendang-mending, karena biasanya kalau misalkan emang orang yang ngerti bahan dan ngerti harga juga, mereka nggak akan banyak nego segala macem. Yang penting ada kualitas, ada harga, itu yang harus dijaga. Oke, lanjut yang kedua itu bahan kardet. Nah, bahan kardet ini sebetulnya gue nggak pernah pakai sih ya. Kalau bahan kardet ini dibandingkan dengan cotton combat, bahan ini memiliki serat yang kurang halus dan kurang rata ketika dirajut. Berarti dia lebih lebih berantakan dari inilah, soalnya kan dia lebih berantakan dan kurang rata ketika dirajut. Meskipun begitu harganya yang murah, kaos ini tetap nyaman digunakan serta tidak mudah kusut dan luntur. Kaos dari kardet ini banyak dibuat untuk menyasar pasar menengah ke bawah seperti seragam buruh hingga kaos untuk karyawan pabrik. Nah, biasanya kaos-kaos itu yang dipakai buat untuk acara gathering. Nah, dari perusahaan biasanya neken budget untuk biaya seragam gathering ya. Kebetulan gue ada bajunya tapi lupa nggak gue siapin. Nah, yang ketiga ini untuk bahan baju yang ketiga, di sini ada bahan viskos. Ini gue juga baru tahu nih tadi pas habis searching. Viskos atau lebih sering disebut dengan rayon merupakan kain yang bahan dengan serat selulosa sintesis organik buatan manusia yang mirip seperti kapas. Jadi kapas buatan.
Kain dengan kelembapan yang lebih tinggi ini dibandingkan untuk menambah kecerahan terhadap warna dan kenyamanan pada serat sintesis, serta menambah kesan mewah karena harganya lebih mahal dan jarang tersedia di pasaran. Jadi hanya kaum-kaum tertentu yang emang biasanya dia itu suka dengan bahan itu, dia bakalan makainya bahan itu lagi. Sama kayak misalkan gue sukanya pakai ban 30S, ya gue 30S terus, kayak gitulah. Karena selera sih sebenarnya kalau kayak gini tuh. Lanjut lagi yang keempat, di sini ada polyester. Polyester ini kain berbahan serat sintesis fiber poly yang terbuat dari ester, hasil olahan sampingan dari minyak bumi yang menghasilkan biji plastik. Sayangnya kaos ini berbahan polyester, tidak dapat menyerap keringat dan terasa panas ketika dikenakan. Meskipun begitu, kaos berbahan polyester ini lebih kuat dan tahan lama ketika direndam dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk yang kaum mendang-mending, polyester ini cocok buat kalian yang karena harganya yang murah di pasaran. Sebelum gue ngejual 30S ini, gue itu pernah nyetok yang polyester ini. Dan ternyata komen dari buyer gue itu bahan bajunya panas, udah gitu gak nyaman dipakai, gak menyerap keringat juga. Banyaklah komenannya dibandingkan dengan gue berpaling ke 30S ini. Buyer gue rata-rata sih alhamdulillah pada puas. Lanjut lagi yang kelima, kain Highgate memiliki harga yang sangat murah karena terbuat dari plastik dan ketebalannya sangat tipis. Cocok untuk digunakan ketika membuat kaos dalam jumlah yang sangat besar tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Kain Highgate lebih elastis namun lebih berat jika dibandingkan dengan spandex biasa. Nah, Highgate ini kalau nggak salah tuh yang baju-baju partai ya. Baju-baju partai itu yang dia tuh lebih tipis serat-seratnya lebih tipis, tapi dipakainya juga nggak nyaman, panas lah pokoknya. Oke, itu dari gua penjelasan tentang bahan baju ini. Kita akan next ke jenis-jenis sablon. Teruntuk teman-temanku dan beban keluarga yang ada di luar sana, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video dari saya yang cukup informatif kan, lumayan lah buat nambah-nambah ilmu lah ya. Dan untuk kalian semua jangan lupa subscribe channel saya dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak terlewat di video selanjutnya. Dan buat semuanya, mari berusaha denganku, stop menjadi beban keluarga, oke? Dan di video selanjutnya itu saya akan membahas jenis-jenis sablon yang ada di pasaran, mulai dari sablon plastisol dan lain-lain, oke? Jangan lupa, jika kalian penasaran dengan video selanjutnya, langsung aja nonton cekidot.